itu pendidikan Pancasila ya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya, supaya nantinya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita sebelumnya membaca doa dulu. Ketua kelasnya siapa dulu? Satu, dua, tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat. Sebelumnya ibu absen dulu ya nak ya. Ya, Hari ini siapa yang tidak hadir? ada. Hadir semua? Nah, sebelum kita belajar, sudah ibu absen semua hari ini. Hadir semua ya nak ya. Kemudian ibu akan memeriksa kesiapan kamu sebelum belajar. Coba perhatikan dulu nak. Tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Di sini sudah ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti tidak boleh ketika kerja kelompok tidak boleh tukar-tukar tempat duduknya ya. Di sini sudah ibu bagi 3, ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Nah, ibu bagi sesuai dengan gaya belajar kamu ya nak ya. Nah, kemudian coba perhatikan pakaiannya sudah rapi apa belum? Sudah. Nah, coba dirapikan dulu nak. Kemudian di bawahnya masih ada sampah enggak? Yung. Ya, masih ada yang tidak pakai sepatu? Sudah. Pakai sepatu ya. Nah, biar belajarnya nyaman. Ya. Udah siap untuk belajar? Nah, kita tidak boleh di dalam belajar nanti berbicara saat guru menjelaskan di depan ya nak ya. Kita patuh kepada kesepakatan kelas kita. Yuk, sebelum ibu memasuki ke materi, kita speaking dulu ya nak ya. Siap untuk belajar? Ya. Kita speaking dulu, kita nyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila dengan gerakan ya. Yuk, ikuti gerakan ibu, semuanya ikuti dengan gerakan. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila.
kita akan belajar ya pelajaran pendidikan Pancasila ya, yaitu tentang gotong royong di lingkungan sekitar. royong di lingkungan sekitar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu tentang gotong royong. Nah, tujuan pembelajaran kita mana? Peserta didik dapat membuat contoh. Ya, tujuan kita hari ini nih, nak. Peserta didik dapat membuat contoh penerapan kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Ada lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat ya. Nah, kemudian sebelum Ibu memasuki ke materi pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Masih ingat nggak, nak? Masih ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Masih? Yuk. Apa saja kesepakatan kelas kita? Mematuhi tata tertib sekolah. Mengikuti pembelajaran wajib. Yang pertama, kesepakatan kelas ini yang kita buat bersama-sama ya. Ya, yang harus kamu patuhi. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu apa saja, nak? Apa tata tertib sekolah kita? Banyak kan? Contohnya harus memakai seragam sekolah, datang tepat waktu. Sebelum bel berbunyi kita sudah di lingkungan sekolah, sudah di sekolah. Nah, apabila kamu tidak patuh sama tata tertib, nah itu nanti ada konsekuensinya ya, nak ya. Nah, kita harus patuh sama tata tertib. Kemudian apa kesepakatan yang kedua? Ya, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, saat guru berbicara di depan, kamu harus mendengarkan, menyimak, tidak boleh berbicara. Guru di depan berbicara, kamu di belakang berbicara, siapa yang mendengar? Ada kan, nak ya? Nah, jadi sia-sia saja ibu ngomong, kamu ikut ngomong, jadi tak ada ilmunya yang masuk di kepala kamu. Ya, bisa diikuti? Bisa dipatuhi? Nah, yang ketiga apa, nak? Kesepakatan kelas kita. Berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan. Nah, bahasa yang sopan itu yang bagaimana? Bahasa yang sopan itu yang bagaimana, nak? Iya, tidak boleh berbicara kotor sesama teman, walaupun sesama guru juga tidak boleh ngomong yang kasar, tidak boleh pakai bahasa yang di rumah, ya. Gunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini, kalau ibu kasih PR dikerjakan nggak? Dikerjakan. Kalau PR kerjanya di mana? Di rumah, ya. Nah, kalau PR tidak boleh kerja di sekolah. Nah, tapi anak-anak ibu semuanya kalau ada PR, alhamdulillah dikerjakan di rumah. Ada sebagian yang tak siap, tapi tetap disiapkan. Itu sudah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kamu. Yang kelima, melaksanakan piket kelas. Nah, siapa yang piket hari ini? Nah, ada yang tidak piket? Nah, piket semua? Di kelas 5 ini sudah ibu tentukan siapa yang piket hari Senin sampai Sabtu. Nah, kalau sudah piket harus kamu laksanakan. Nah, piket itu kita kerjakan sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Iya, bersama-sama. Berkaitan juga dengan materi kita nanti tentang gotong royong. Apabila kita membersihkan kelas bersama-sama, pekerjaan itu akan cepat selesai. Piket semuanya tadi, nak? Kalau tidak piket, nanti istirahat ada buang sampah ya. Kemudian keluar masuk dengan izin guru. Nah, biasanya keluar masuk kemana nih kalau tengah belajar?
buang air. Nah, guru di depan ini kamu hormati nak, jangan selonong keluar masuk tanpa izin guru. Kalau mau ke WC izin dulu ya, permisi. Jangan ya Sani ya, jangan rasa nyelonong keluar nanti tiba-tiba ada beli jajan belum jamnya istirahat. Nah, yang keenam, selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, kelas kita tuh dianggap macam rumah sendiri ya nak ya. Nah, harus kita bersihkan setiap hari sesuai dengan jadwal piket. Ya. Nah, kalau ada temannya yang tidak piket, itu tanggung jawab siapa yang mengingatkan? Ketua kelas. Apabila temannya tidak piket, biasanya tuh kan kalau datang langsung jajan nih. Ketua kelas, tengok nak, hari ini hari apa, jadwal siapa, cari kawannya ya. Besok ya. Nah, jangan diulangi lagi. Jadi kalau ada temannya yang tidak piket, itu sudah tanggung jawab ketua kelas. Bisa disepakati? Bisa. Nah, bisa disepakati kesepakatan kita? Nah, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita harus sepakat dengan kesepakatan ini. Ya nak ya? Siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Takut semangat. Semangat. Oke, ya. Kemudian selanjutnya sebelum masuk ke materi, kita ada pertanyaan pemantik nih berkaitan dengan kegiatan gotong royong. Yang pertama, berkaitan dengan gotong royong. Pernahkah kalian melakukan gotong royong? Pernah. Siapa yang tidak pernah melakukan gotong royong? Ada? Nah, biasanya gotong royong itu dilaksanakan di mana saja, nak? Di Di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, kira-kira kalau bangun tidur tadi, kamu sudah membantu ibu ngapain aja? Membantu masak, cuci piring. Nah, kalau laki-laki bagiannya apa nak kalau di rumah? Bersih-bersih rumah, ya nih. Ya enggak? Pagi tadi ada bersih rumah? Ada, bagus. Nah, itu harus kamu terapkan setiap hari ya nak ya, untuk melatih kamu menjadi anak yang mandiri. Itu melakukan gotong royong. Nah, kira-kira mengapa kita perlu bergotong royong? Ya, agar pekerjaan yang berat akan menjadi lebih nah, pekerjaan yang banyak akan menjadi lebih sedikit agar lebih menjadi lebih berkurang. Nah, itu pentingnya kita bergotong royong. Nah, kalau pekerjaan yang banyak kita kerjakan sendiri, lama nggak kira-kira siapnya? Ya, seperti tadi kita contohkan di dalam kelas. Kalau piket kelas cuma satu orang yang angkat bangku satu, yang nyapu satu, buang sampah satu, lama nggak siapnya? Nah, satu hari ibu bagi piketnya tuh 4 orang. Tapi kadang yang piket itu aja. Itu tanggung jawab ketua kelas nantinya ya nak ya. Nah, oke, yang ketiga, apa saja manfaat dari gotong royong? Ada nggak manfaatnya kita kalau gotong royong? Ada. Apa manfaatnya? Masyarakat yang harmonis. Ya, bisa meningkatkan masyarakat yang harmonis. Kemudian apa nak? Lagi banyak manfaatnya. Ya, bisa meningkatkan rasa tolong. Kalau pekerjaan yang berat akan menjadi banyak manfaatnya kalau kita kerja gotong royong itu. Ya, bisa dipahami? Oke, kalau sudah, yuk kita lanjut menonton video tentang kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Nanti ibu memutar video, kamu amati videonya, kamu cari nak dari video itu apa manfaat dari gotong royong, apa tujuan dari gotong royong, dan nilai apa yang ada di dalam kegiatan gotong royong. Kamu amati nanti nak ya. Nanti setelah video diputar, ibu ada pertanyaan untuk kamu. Ya, siap? Ya, kita nonton dulu.
Halo teman Cece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah Perhatikan atau dulu nak, lingkungan? simak Kalau videonya kamu ya. pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah. Sorry ya. Halo teman Cece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau hubungan keluarga bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar. Tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, dah? Nah, semuanya sudah menonton video yang sudah ibu tayangkan. Nah, kira-kira apa yang kamu amati dari video itu tadi, nak? Hah? Iya, pengertian dari gotong royong. Apa lagi? Manfaat dari gotong royong. Nilai
nilai-nilai yang ada di dalam kegiatan gotong royong. Apalagi tujuan dari gotong royong. Tadi gotong royong itu termasuk ke dalam sila keberapa sih Nadira? Sila ketiga. Gotong royong itu termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila. Apa bunyi sila ketiga, Zaki? Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Nah, apa artinya gotong itu, Nak? Gotong artinya dulu atau angkat, sedangkan royong artinya Nah, bersama-sama. gotong itu artinya pikul atau angkat. Ya, apa artinya royong? Royong artinya bersama-sama. Ya, bersama-sama. Kalau kita gabung gotong royong menjadi mengangkat beban secara bersama-sama agar beban itu menjadi lebih ringan. Itu artinya gotong royong. Apa tadi gotong, Reza? Gotong apa, Reza? Gotong itu artinya pikul atau angkat. Royong apa artinya? Bersama-sama. Nah, apa artinya gotong royong, Siva? Gotong royong artinya pikul atau angkat, sedangkan royong artinya bersama-sama. Ya. Jadi gotong royong dapat diartikan yaitu mengangkat beban secara bersama-sama agar beban itu menjadi lebih ringan. Nah, apa manfaat dari video yang sudah kamu amati tadi, Nak? Apa manfaatnya dari gotong royong? Vicky, apa manfaatnya? Terciptanya masyarakat yang harmonis. Iya, bisa menciptakan masyarakat itu yang harmonis ya, Nak ya. Kemudian apa lagi? Meningkatkan rasa saling tolong. Ya, bisa meningkatkan rasa saling tolong-menolong. Itu pengertian dari gotong royong, Nak ya. Nah, Ibu, tujuannya dulu. Tujuan dari gotong royong yang sudah kamu amati tadi ya, yaitu apabila suatu pekerjaan akan menjadi ringan apabila dikerjakan bersama. Nah, itu tujuannya dari kegiatan gotong royong. Apa tujuan yang kedua, Zemi? Meningkatkan ikatan persaudaraan bersama warga. Ya, meningkatkan ikatan persaudaraan sesama warga. Yang ketiga apa, Nak? Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Ya, sosial. mempererat rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Itu tujuannya dari kegiatan gotong royong, ya. Nah, kemudian apa kira-kira manfaatnya? Soki, manfaat dari gotong royong yang sudah kamu amati dari video tadi. Apa manfaatnya? Dengan gotong royong dapat menjaga ikatan antara antar sesama. Ya, dengan gotong royong dapat menjaga ikatan antar sesama. Bisa juga saling meningkatkan rasa saling tolong menolong. Kemudian membuat pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Apa yang kedua? Mempererat tali persatuan dan kebersamaan antar warga. Nah, kemudian yang ketiga apa manfaat dari gotong royong? Kopi. Timbulnya rasa ketentraman dan kedamaian antar sesama, atau juga lingkungan itu akan menjadi aman dan damai. Nah, apa kira-kira nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan gotong royong tadi, Nak? Nilai apa saja, Nak? Ada nilai kebersamaan, persatuan, sukarela, sosialisasi, dan kekeluargaan. Ya, sukarela itu maksudnya kerja itu tanpa dipaksa. Ya, sukarela kita mau membantu sesama. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi kegiatan gotong royong tadi bisa dilaksanakan di lingkungan rumah atau
keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, coba kamu sebutkan apa ya kira-kira contohnya kegiatan gotong royong di lingkungan keluarga. Contohnya Apa kegiatan praktek gotong royong di rumah yang kamu pernah laksanakan? Apa nak? Membantu, membersihkan halaman. ya membersihkan halaman rumah, membantu ibu memasak, membantu ibu menyuci. Yang perempuan banyak nak ya kegiatannya. Apalagi mencuci piring setelah makan. Biasanya kalau makan langsung cuci piring atau orang tuanya yang cuci nih? Cuci piring. Ya, kita harus mandiri nak ya. Setelah makan kita harus cuci piring sendiri. Kalau laki-laki apa? Kegiatan gotong royong di lingkungan keluarga. Yang laki-laki Membantu ayah bekerja. bekerja apa? Angkol. Membantu ayah membersihkan rumput. Apalagi? Hah? Oh, membantu ayah menanam ubi. Kemudian membantu ayah mencuci kendaraan. Itu juga contoh praktek gotong royong dikerjakan bersama-sama di rumah. Kemudian apa contoh praktek gotong royong di lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah seperti Nah, contohnya di kelas kita nak, membersihkan kelas bersama-sama sesuai dengan jadwal piket. Kemudian di halaman apa? membersihkan halaman. Membersihkan halaman sekolah. Kemudian membersihkan selokan yang ada di sekolah. Apalagi nak? Banyak tuh. Membantu merawat tanaman yang ada di sekolah. Contohnya merawat tanaman itu apa? Menyiram, ya, menyiram tanaman setiap hari sesuai dengan Nah, mematuhi jadwal piket kelas. Kemudian ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, kemudian merapikan kalau ada perpustakaan merapikan perpustakaan. Itu contoh kegiatan di sekolah. Kalau di masyarakat apa? Masyarakat membersihkan selokan, membersihkan masjid. Iya, gotong royong membangun masjid, kemudian membantu tetangga yang terkena musibah, misalnya musibah kebakaran atau kebanjiran, ya. Kemudian membersihkan sampah di saluran air agar tidak terjadinya banjir. Nah, kalau saluran itu tidak dibersihkan, kalau musim hujan itu dia tersumbat, nah, jadi bisa menimbulkan banjir. Kemudian kalau jaga malam itu apa namanya? Bergadang. Mematuhi jadwal ronda yang sudah disepakati. Ya, itu adalah contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar, baik rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah, masih ada yang ditanyakan, nak? Sampai di sini? Ada yang ditanyakan tentang materi kita hari ini tentang gotong royong? Yuk, mana yang tidak paham ditanyakan dulu sebelum kita kerja kelompok. Ada yang belum paham, nak? Ditanyakan dulu. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita selanjutnya akan kerja kelompok. Nah, kerja kelompok sama juga dengan kerja bakti atau gotong royong, nak ya. Kerja kelompok itu kalau pekerjaan kita kerjakan sama-sama cepat selesai nggak? Ya, sama juga berkaitan dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, ya, oke. Nah, sebelum ibu bagikan lembar kerja, di sini sudah ibu bagikan menjadi 3 kelompok. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas, nanti ketika kita kerja kelompok, apabila ada salah satu teman kamu nih yang tidak kerja atau cuma main, yang kerja cuma 1 atau 2 orang, yang lain tidak kerja, nanti ibu kurangi nilainya per kelompok. Mau? Nah, jadi biar pekerjaan itu cepat selesai, semuanya kerja. Nah, satu kelompok ada berapa orang? 5. Semuanya kerja. Cari apa yang diperintahkan ibu, ya. Pokoknya namanya kerja kelompok harus kita kerjakan
bersama-sama. Dan saat kita kerja kelompok tidak boleh berjalan-jalan, bermain, ataupun berbicara. Kalau banyak berbicara nanti lama kerjanya ya nak ya. Nah, kita sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tidak boleh boleh tukar pendapat, tapi tidak boleh sama kelompok sebelah. Ya, semuanya kerja ya. Sepakat nggak? Sepakat. Tidak boleh nyontek di kelompok yang lain. Kalau kawannya tidak kerja, ibu tengok terus ya. Kalau ada yang tidak kerja, nanti ibu ulangi per kelompok, bukan satu orang aja. Nah ya, nah di sini ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja, ya. Nah di sini ada kegiatan praktek gotong royong. Nah nanti kamu cari sebanyak-banyaknya praktek gotong royong di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Ya, nanti kamu tulis di kertas yang sudah ibu sediakan. Ibu sediakan kertasnya, kamu tulis. Kemudian kertas metapennya ini kamu tempel di karton. Bisa nak? Nah, kita mau mencari kegiatan gotong royong. Aktivitasnya ya, maksudnya kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah, masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Nanti diambil. Nanti ditempel sesuai dengan prakteknya, ya. Ditulis di sini sebanyak-banyaknya yang kamu dapat, ditempel di sini ya. Nah nanti kalau sudah selesai kita presentasikan di depan ya. Iya. Bentar, sama-sama kita. Semuanya kerja. Apa yang diperintahkan Semi? Mencari praktek kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat ya. Nah semuanya kerja, tulis di sini hasilnya, kamu tempel, nanti yang dilem di sini aja ya. Bawah di sini nanti bisa di bawahnya ditempel. Jangan dilem semua ya, tempel ujungnya aja. Oke, bagi nak kertas. Pertama cari lingkungan rumah. Apa contoh kegiatan gotong royong di rumah? Tulis, cari sendiri-sendiri, nanti hasilnya ditempel. Sebanyak-banyaknya penuh ini tak apa. Ya, semuanya kerja. Gak usah dilihat, tulis dulu, kalau besok boleh lihat. Semi, mana penanya? Jangan cuma nempel aja kamu cari juga. Jangan main blank. Gak usah, apa contoh praktek gotong royong di lingkungan rumah? Usah main lem. Kalau udah siap baru di. Nanti ngelemnya tinggi, sini aja ya nak. Mati. Piring dan cuci piring. Sini aja nanti ngelemnya ya. Ini, ya. Nanti bisa ini ya. Jangan dilem semua dulu ya. Udah, Semi cari. Nanti yang kerja ya kamu dulu. Ada nilai. Kalau catat, nah rapikan kalau tak rapi. Reza mana nilainya? Ada sudah dicari tadi. Tulis. Yang kamu tahu aja. Nggak usah nanya kawannya. Masa tak tahu? Tadi udah banyak ibu sebutkan contohnya kan? Nah, misalnya Reza membantu apa di rumah? Membantu ayah dari kayu. Itu kan namanya gotong royong, kerjasama. Ini loh nak. Ini banyak kerjasama. Boleh dirapikan, boleh kerjanya. Ini tadi yang ngomong lagi. Ya, nempelnya kayak gini caranya. Mana lemnya? Kamu jangan ditempel ujungnya aja ya. Nah, baru ditempel. Nanti bisa ditumpuk-tumpuk ini nanti ujungnya.
bawahnya, itu bisa. Nah, biar banyak dapatnya ya. Yang lain boleh cari di sekolah dulu, boleh. Nampak? Nanti di jadi bawah sini. Ini. Zaki belum dapat pula? Udah. Cari lagi. Ini belum penuh nih. Tak muat. Hah? Muat. Apa lewat sini? Kan bawahnya sini. Nah. Jangan dilendung, jangan penuh-penuh. Sini aja. Kenapa banyak isinya? Nah, ini dapat berapa? Nah, 1 piring makan lagi. Nah. Terus saya dapat berapa? Nah, nanti bisa bawanya. Jangan dibuangnya. Reza kalau boleh cari yang bulan sekolah mana yang dapat dulu? Si siapa? Ruki? Aku bagi dulu. Nanti hasilnya ini dibaca nanti di depan. Ini banyak lagi kertasnya. Apa yang bisa dibaca? Jangan sama ya. Banyak kok contohnya. Kertasnya habis. Kertasnya boleh dirapikan. Tiket kelas dengan tiket kelas aja. Kelas.
kegiatan gotong royong di sekolah? Jangan besar-besar. Nanti biar mama yang potong. Semi? Tambah berapa? 3. Sampahnya jangan sembarangan ya. Kumpulkan dalam keranjang nak ya. Biar kelasnya tetap bersih. Sampahnya dikumpulkan di keranjang. Dikecilkan lagi ya. Bentuk-bentuknya ini cantik. Model. Model. Iya boleh. Kan kreatif masing-masing. Ini bau kopinya. Jadi dipotong macam awan, gitu kertasnya tipis. Boleh dibentuk kertasnya seperti awan. Apa lagi ya? Ya, penting ikut buat. Kalau tak buat, ibu tak ada nilai nanti. Kertasnya, sampahnya di mana letak sampah? Tenang aja nanti itu ada bapak. Nah, yang lagi yang lingkungan sekolah masih banyak yang di jalan. Yang lain cari di lingkungan sekolah, jangan terus. Cari di lingkungan sekolah. Nah, apa di lingkungan sekolah nak? Efek, Sani. Makanya bapak gercep kita mau presentasi. Boleh tempel aja nih, potong-potong. Potong, udah. Kita cari di lingkungan masyarakat tadi. Sampahnya jangan ragu. Sekolah banyak sekolah. Ada. Dan sekarang di masyarakat lah. Gak apa-apa, ngasih di masyarakat apa? Di Rambungan enggak? Kan udah tadi sini. Ini yang buat ini. Rumah maaf. Ini kecil. Nih. Aku masukin karet.
masjid. Nah, sama sekolah. Oh, ini video. Ini kalau aku yang sama. Tak tu. Kuning ni. Udah siap? Look. Ayo, nah, waktu berjalan. Kita Bubuk mau bersih. Masyarakat. Gotong royong membersihkan Aku ya. menyapu di dalam masjid supaya banyak enggak, Pak? iya betul loh. Pisau kecil. Ke WC. Nah, masyarakat lagi, masyarakat. Ayo. Kayak orang masjid. Contohnya banyak. Orang yang Solo, mas solo. jalan. Agak ada. Lapangnya masuk keranjang tauki. Lah. Tidak boleh memainkan mikrofon. Nanti yang juru bicara jadi yang berbicara Nabila ya Nabila. Tidak boleh. Sini yang baca nanti Siva ya. Nah, tadi Tidak boleh main mikrofon. kurang minyak kertasnya lagi Aku lagi mikir. Tidak boleh bermain saat orang tidak boleh. ya. Kalau sudah kita tampil yuk. Kalau dipanggil orang tuanya sama Pak Guru, Biar aku tunjuk sini berpulang. banyak lah ikut membangun sama membangun masjid, gotong royong membersihkan jalan, membantu warga yang kena musibah, sosialnya pas, membersihkan jalan.
Tetap ada yang terkena musibah. Bamai. Sampahnya di sini loh, sampahnya. Jangan ditembus-tembus terbang. Dana, Belum. Balikan lagi, Bu. masih semangat? Masih. Ayo, lanjutkan. Kalau udah siap kita presentasi ke depan. Bapak mana yang udah siap? Menyusun telepon orang perempuan muda sedang Yang sudah siap angkat tangan. Mejanya dibersihkan. Sampahnya jangan sampai berserakan ya. Buahnya betul? Kurang kertasnya. Ya tuh Pak, bisa buat dilakukan. ya Sarapan tadi. sen. Alhamdulillah yang nggak sarapan karena Ini lama. sakit. Dan yang di lingkungan masyarakat apa juga sih ada di sekolah tuh yang apa perpustakaan, merapikan UKS, itu kan kegiatan gotong royong. Sekas apa? Dia tak jawab bu. Ini suruh buat lain. Itu mana video ada. Ya, kelompok mana yang udah siap? Dem. Kalau udah siap kita tampil yuk. Dikit je lah. Sudah jam 8, 3 yuk. Mana? Lebih ni lain no yang gini. Udah siap? Ayo kita tampil ke depan. Udah Wawa? Kelompok 2. Salam Allah. Kenapa dia? Nah, sudah yuk kita tampil. Udah belakang? Belum. Buat Ayo. Kerjanya. Udah, ayo kelompok berapa yang udah siap? Oke. 5 menit lagi. Udah siap?
Nah, rapikan mejanya kalau udah siap. Nah, kemas mejanya biar rapi. Ya Abang Rapi, Bu, ya Abang Rapi. Abang Rapi. Bu, ini mak kami mana jadi? Ini dari kelompok 2, kelompok 1. Ini main doang tadi. Pinjam. Kalau kami ke bawah ya. Itu tentang praktek gotong royong. Udah yuk. Siap. Oke, mejanya bersihkan dulu Sauki. Udah siap deh. Yuk, yang sudah siap angkat tangan. Mejanya udah bersih. Yuk, kita tampil ke depan. Bikin apa lagi nak? Oke, kelompok 2 udah siap. Ini tutupnya. Bawah, udah siap. Tinggal Oke, kelompok, Bu. yuk. Nah, kalau sudah siap semua, kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kamu buat. Nah, kelompok pertama dulu nanti yang tampil. Nanti ada sesi tanya jawab. Nanti siapa yang jadi moderatornya di depan? Ya, nanti yang tampil di depan nanti dibuka sesi tanya jawab. Ya nak ya. Oke, kelompok berapa dulu yang mau tampil? Kelompok 1. Ayo tampil dulu kelompok 1. Jangan bersihkan dulu, jangan buat sampah. Ozi. Apa lagi ini Ozi? Masukkan saja. Dan yuk tampil ke depan. Tolong belokkan videonya. Udah nampak di depan? Udah. Oke. Nah, yang garis nah. Siapa yang jadi moderatornya? Picit-picit lah tangan aku dah. Oh, aku sakit lah. Ini lagi. Ini depan ya. Ini dah. Siapa yang jadi moderatornya? Assalamualaikum. Yang lain nah, udah siap? Siap. Nah, nanti ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ya suaranya? Kami dari kelompok 1 akan yang lain dengarkan nah. Yaitu tentang praktik gotong royong di lingkungan sekitar. Akan dibacakan oleh saya. Praktik gotong royong di lingkungan rumah. Yang lain dengarkan nah. Yang lain dengar? Nah, yang kuat suaranya. Nah, yang lain dengar? Nah, dengarkan nah, nanti ada pertanyaan lu. Aku baca aku nih buat apa nih? Oh, nanti. Ada apa? Ini kami buat apa? Ini kan lupa. Cepat dikujung. Yang belakang dengar tak? Dengar. Wawan
enggak Wawa kira-kira? Tolong. Nah, dengarkan makanya nak. Semi jangan praktek gotong royong di lingkungan masyarakat. Ayo, apalagi contohnya? Membersihkan masjid. Ya. Demikian. Yang lain? Yang kuat. Inilah hasil diskusi kami. Apa ada yang mau bertanya? Ada. Nah, perhatikan nak, dengarkan. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Ayo, siapa yang mau bertanya silakan tunjuk tangan. Bukan aku, saya Bu. Saya dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan contoh penerapan kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat. Nah, apa contohnya? Pertanyaannya, sebutkan contoh penerapan kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Wawa dengarkan, dijawab tuh sama si kelompok 1. Itu dibaca tuh. Tinggal baca nak itu kelompoknya. Baik, saya akan menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh penerapan Contoh penerapan gotong royong yang dilakukan masyarakat adalah baca. Wawa dengarkan. membersihkan masjid, membantu warga yang terkena musibah, membersihkan parit agar tidak tersumbat sampah, membersihkan jalan, membantu pembangunan masjid, menjaga fasilitas sesuai jadwal yang disepakati, membantu membangun jembatan. Iya, nah itu jawabannya. Banyak sekali contohnya. Nah, bagaimana si Wawa dengan jawaban yang sudah dibacakan? Sudah puas nak? Ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak? Nah, yang kelompok lain ada yang ditanyakan? Ya, yuk kelompok 3. Silakan bertanya. Yuk. Ya, silakan. Saya akan bertanya. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Kenapa gotong royong itu penting? Kenapa gotong royong itu penting? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Dengarkan nak yang bertanya. Karena dengan gotong royong pekerjaan selanjutnya akan menjadi ringan. Nah, itu pentingnya gotong royong. Nah, kenapa gotong royong itu penting? Karena dengan gotong royong, apa tadi? Pekerjaan yang berat akan menjadi mudah dan ringan. Ada yang ditanyakan lagi yang lain? Kawannya yang lain? Ada. Tak ada? Sudah paham? Sudah mengerti? Ya, ayo diberi apa nak? Keren. Wow, keren. Nah, semangat. Yuk. Tutup. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kalau ke depan ada suara ya. Ya, kelompok 2. aku mati. Ada. Jangan gini, Mak. Baik-baik, Mak. Balik. Baik-baik. Balik. Balik teman-teman. Assalamualaikum Yang lain dengarkan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menceritakan hasil diskusi Menyampaikan hasil diskusi kami tentang praktik gotong royong di lingkungan sekitar yang akan dibacakan oleh teman kita dan kita sama dilakukan. Yang lain dengarkan, Nak. Membantu membersihkan halaman rumah, membantu mematikan tempat tidur secara membuka
ke ibu mengapel, membantu ibu menjemur baju sekolah, ikut kelas bersama-sama, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman sekolah, membersihkan saluran di kelas, menyusun buku yang rapi, memotong bunga supaya rapi, menghapuskan papan tulis, mencabut rumput yang panjang, menyiram bunga, menyusun kursi di meja. Masyarakat bergotong royong membangun masjid, membantu warga membersihkan kali, membersihkan selokan masjid, membersihkan rumput di halaman masjid, membersihkan di dalam masjid, membantu warga yang terkena musibah, membantu warga yang ada pesta atau akikah, bergotong royong membersihkan kayu untuk proses sholat bersama, memberi sedikit rezeki kepada fakir miskin, menyusun acara di masjid, membantu warga yang terkena musibah. Dari hasil diskusi kami, adakah yang mau bertanya? Nah, ada yang bertanya nak dari kelompok lain? Nah, kalau ada yang bertanya silakan tunjuk tangan dari kelompok berapa? Silakan bertanya ke kelompok 2. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kelompok 2, kelompok 3? Ayo, kelompok 3 dulu. Perhatikan dengarkan nak. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Nilai apa saja yang terkandung dalam kegiatan gotong royong? Nah, nilai apa saja yang terkandung di dalam kegiatan gotong royong tadi? Ayo, coba jelaskan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nilai-nilai yang ada dalam gotong royong adalah bekerja sama, kepedulian, saling menghormati, sukarela, Sosialisasi kekeluargaan. Ya, itu dia. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada pertanyaan lagi? Nah, nilai-nilai gotong royong tadi ada nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan, sukarela, sosialisasi, dan nilai kekeluargaan. Ya, nah bagaimana? Sudah? Puas dengan kelompok 3? Ada pertanyaan lagi di kelompok 3, Vicky? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Yang lain ada yang ditanyakan, Nak? Ada? Yuk, kelompok 1, silakan. Cepat suaranya. Kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Apa akibatnya jika selokan sekolah tidak dibersihkan? Apa akibatnya jika selokan di sekolah itu tidak dibersihkan? Apa yang terjadi? Ayo dijelaskan, Nak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika selokan tidak dibersihkan, maka akan bersumbat. Yang bisa menyebabkan Nah, bagaimana, Nak? Sudah puas? Nah, yang lain lagi ada pertanyaan? Sudah. Nah, kalau ada pertanyaan boleh tanya, Nak, bebas. Mau bertanya apa saja boleh. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Sudah? Yang lain? Ada nggak? Ada. Ada. Yuk, ditutup kalau sudah. Demikian hasil dari kelompok kami. Kalau ada salah silakan kami mohon maaf sebesar saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk. Yuk, diberi apa, Nak? Diberi W, diberi O, diberi W, wow, keren, wow, wow, keren. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menampilkan yang terbaik. Ayo lanjutkan dengan kelompok 3.
kami dan utang praktek gotong royong di lingkungan sekitar akan dibacakan oleh teman kita Nur Asyifa. Wadahnya. Silakan. Siva bacakan yang kuat Siva. Lingkungan rumah. Praktek gotong royong. Praktek gotong royong di lingkungan rumah. Membantu ibu mencuci pakaian sekolah atau baju yang lain. Membantu ibu mencuci piring. Biar buat sampah. Membantu ayah mencuci mobil. Membantu ayah membersihkan membantu ayah membersihkan kebun. Membantu ibu praktek gotong royong di sekolah. Membersihkan solokan sekolah. Membersihkan kantor. Menyapu di halaman depan sekolah. Membuang sampah yang sudah penuh. Membersihkan kelas. Praktek gotong royong di masyarakat. Membuat makanan untuk orang yang bekerja bakti. Membersihkan selokan yang tersumbat. Membersihkan masjid atau surau. Gotong royong membersihkan jalan. Demikian hasil diskusi kami. Ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya nah dari kelompok lain? Silakan. Tunjuk tangan dari kelompok berapa? Saya dari Yang lain nak, yang lain kasih yang lain biar Zaki tolong gantian. Assalamualaikum dulu. Gotong royong. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Gotong royong termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila. Coba sebutkan apa bunyi sila ketiga Pancasila. Pancasila. Yuk. akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu persatuan Gotong royong termasuk ke dalam sila ketiga termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi. persatuan Indonesia. Ya. Zaki gimana? Sudah dijawab? Bagus. Ada. Tadi kegiatan gotong royong itu termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila yaitu Adakah yang lain? Persatuan Indonesia. Gimana Zaki? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak? Sudah puas? Bisa. Nah, yuk. Yang lain? Adakah yang lain Yang ini. yang ingin bertanya? Ada? Ada? Yuk. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Ada. Yang lain nak dengarkan pertanyaannya apa? Apa manfaat dari gotong royong? Nah, apa manfaat dari gotong royong? Coba sebutkan manfaatnya banyak tadi. Ayo. Saya akan menjawab dari kelompok 1. Manfaat. Manfaat gotong royong terciptanya masyarakat yang harmonis, meningkatkan rasa saling tolong menolong, membuat pekerjaan menjadi ringan. Apakah sudah puas? Sudah puas dengan jawabannya dari kelompok 3? Sudah puas? Nah, yuk, boleh bertanya lagi yang lain. Tanya pacarnya boleh nak bebas. Bawah, ada pertanyaan yang lain? Nah, cari pertanyaan dulu. Yang bisa, yang mudah dan bisa dijawab oleh teman kamu. Yuk, pertanyaannya apa? Adalah? Oh, tidak, tutup. Ada, Wak? Salah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Ayo silakan. Praktik gotong royong di rumah ada apa saja? Iya.
royong di rumah ada apa saja? Silakan dijawab. Baik, Kak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Praktek gotong royong. Praktek gotong royong di rumah adalah membantu ibu mencuci pakaian sekolah atau bagian lain, membantu ibu menyuci piring, membantu ayah mencuci mobil, membantu ayah membersihkan kebun, membantu ayah membersihkan kebun, membantu ibu memasak di dapur. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Sudah? Ada yang lain yang ditanyakan, Ozi? Ada? Ada. Sudah puas? Sudah? Ya ditutup kalau tidak. Siapa tadi itu? Demikian hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator, ada saya dan Ilham. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tangan untuk kelompok 3. Yuk diberi apa, Nak? Diberi W, diberi O, diberi W. Wow, keren! Wow, keren! Ucapkan terima kasih, semuanya sudah tampil dengan baik, sudah menampilkan hasil diskusinya dengan mengikuti kesepakatan kelas kita. Ucapkan terima kasih ya, Nak ya. Nah ya, dari hasil diskusi ataupun dari materi yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan, Nak ya, tentang gotong royong. Ya, kesimpulannya tentang gotong royong tadi apa? Gotong itu artinya pikul atau angkat. Sedangkan royong artinya bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan gotong royong itu artinya pekerjaan yang berat apabila dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Dan manfaatnya banyak sekali. Manfaat, tujuannya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam kegiatan gotong royong juga banyak sekali. Nah tadi kegiatan gotong royong itu termasuk ke dalam sila keberapa? Ya bunyinya? Ya, demikian tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gotong royong. Sebelumnya Ibu akan merefleksi kamu sebelum tutup ya. Apa refleksinya? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang praktek gotong royong di lingkungan sekitar? Ya, yang sudah kita pelajari hari ini adalah praktek gotong royong di lingkungan sekitar. Kira-kira bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Nanti perasaannya kamu sampaikan sesuai dengan emojinya ya. Nah, sesuai dengan emoji kamu. Nanti kamu tambahkan ke depan sesuai dengan emojinya. Nah, di sini ada 3 emoji. Pertanyaannya, apakah yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah memahami materi yang sudah kamu pelajari hari ini? Ya. Sudah. Kalau sudah, nanti kamu pilih emoji senang, ataupun gembira, ataupun tidak senang itu. Kamu tinggal pilih emojinya ya. Nah, yang kedua, bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini? Nanti kamu tulis perasaanmu di tempat ini, kemudian nanti ditempel. Ini ada tempelannya, kamu buka di dalamnya sesuai dengan emoji kamu ya. Yang nomor 1, bagaimana? Apakah pembelajaran ini sudah dipahami? Gambar emoji nak? Perasaan kamu, kata-katanya aku ya, bagaimana perasaan emoji?
Nah, misalnya hari ini belajarnya menyenangkan, hari ini belajarnya tidak menyenangkan, hari ini saya belajarnya tidak paham. Buat kata-katanya sesuai dengan emosi kamu. Apa ini? Buat digambar gue. Tidak, nak. Ditulis. Apakah kamu sudah memahami? Saya sudah memahami pembelajaran hari ini. Tempel di sini. Kalau saya belum paham sama sekali dengan materi hari ini, kamu tempelnya di sini. Sesuai dengan Senang. ya, sesuai dengan emosi kamu, perasaan kamu. Ayo, Satu ya, Bos. salah satu aja. Tapi dua-duanya di sini. Ayo, siapa yang sudah siap tempel? Lagi lah. Gambar emoji, nak. Ini. Semi, katakan kamu. Senang. Senang dengan apa? Senang pelajaran hari ini. Nah, tulis. Saya senang dengan pembelajaran hari ini. Saya sudah paham dengan materi yang disampaikan hari ini. Yuk, tempel. Sesuai dengan perasaan kamu ya. Jangan di atas, jangan di bawah, langsung atas. Biar muat yang lain. Ya, yang lain nyambung di bawahnya nanti. Kita kasih nama. Ayo. Udah. Bawahnya dari bawahnya itu. Sini. Bawahnya lagi. Ini belum loh, ini masih bagi lagi. Dua lagi ya. Ini masuk lagi ya. Bawahnya. Terus bawahnya. Jangan berbuat. Ini tangan. Itu udah basicnya dibuka belakangnya. Buka situ. Dan duduk lagi. Sama bawahnya tak apa-apa. Udah semuanya? Ya, ya duduk ya. Duduk kembali. Udah, duduk lagi. Ini nak awas jatuh. Tarik lagi. Nah, bawahnya atasnya tak apa-apa. Udah, gimana aja? Sudah duduk yuk. Sudah? Nah, ya. Aku animasi. Tidak lah. Animasi enggak. Tapi itu tuh Bawahnya apa sih? Oke. Terima kasih sudah semuanya. Nah, ternyata hari ini pelajarannya banyak yang paham. Dan perasaannya semuanya senang. Amin. Kembali. Dah. Mas, apa sih? Ini aja. Yuk, Emang sampah deh. kita pulang dulu. Ada mikirnya pun sampah nih. Loh. Nanti diambil dulu ya. Sudah, Nak? Nah, Lima tak tiga sampah bawah oke. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita sudah melakukan refleksi sesuai dengan perasaan kamu ya. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Ibu ucapkan kepada anak ibu semuanya sudah mengikuti dengan baik.
tertib sesuai dengan kesepakatan Kelas. kita. Alhamdulillah diskusinya juga tertib. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Ya, jika Ibu ada yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat.